Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali bagi teman-teman dan para subscriber saya yang kebetulan menemukan dan nonton video saya kali ini. Dan juga tentunya salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali ini datang ke channel saya, yaitu channel Salam Tutorial. Jangan lupa juga sebelum menyimak video saya kali ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video saya yang lainnya. Video ini adalah bagian yang keempat tentang dasar belajar Excel. Bagi yang belum menyimak video saya sebelumnya, bagian 1 sampai dengan bagian yang ketiga, silakan tonton. Dan gak usah bingung untuk mencari videonya, karena saya sudah memberikan linknya di kolom deskripsi video saya kali ini. Oke, langsung saja ya. Pada bagian yang keempat ini saya akan berbagi informasi, sedikit mengulas seputar Excel mengenai pertama, penjumlahan dan pengurangan nilai, kedua, perkalian dan pembagian, ketiga, mencari nilai rata-rata, keempat, mencari jumlah data, kelima, mencari volume barang yang paling banyak atau tertinggi, dan yang keenam, mencari volume barang yang paling sedikit atau terendah. Oke, langsung saja kita ke lembar kerja sebagai contoh untuk belajar Excel kita di bagian yang keempat ini. Di sini saya menggunakan contoh tabel sama persis dengan contoh yang saya gunakan pada saat di video yang bagian ketiga. Silakan cek videonya di link yang ada di kolom deskripsi video saya kali ini. Nah, di sini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, saya sudah menyediakan seperti yang saya sampaikan tadi, ada 6 poin. Ada 6 poin yang akan kita pelajari. Jadi bagi teman-teman yang sudah paham dengan cara ini pasti nggak asing lagi. Tetapi bagi teman-teman yang belum sama sekali mengetahui cara ini, maka silakan simak video ini dengan baik agar tidak salah paham dan dapat dimengerti sehingga dapat diterapkan di tempatnya masing-masing. Oke, ini saya pindah dulu ya. Salah. Nah, oke. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan nilai. Penjumlahan dan pengurangan nilai di sini, ini sebetulnya untuk penjumlahan sudah saya sampaikan di video yang ketiga, dan juga ada video saya yang lain. Saya juga pernah menyampaikan cara penjumlahan bilangan atau angka menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mengulang lagi sedikit aja ya. Jadi untuk penjumlahan itu pada umumnya itu bisa menggunakan cara seperti ini. Misalnya, saya akan menjumlahkan angka-angka yang ada di jumlah ini ya. Sorry, bentar. Ini volume. Saya rubah aja volume. Saya akan menjumlahkan angka-angka yang ada di volume. Contoh, di sini kita ketikkan sama dengan ini adalah langkah pertama apabila kita akan melakukan proses penghitungan di Microsoft Excel. Setelah kita mengetikkan sama dengan, kita cari contoh saja ya, angka 15 misalnya. Kita berikan tanda plus untuk penjumlahan ya. Kita tambah dengan 20 misalnya, kemudian ditambah lagi dengan 10 misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, seperti itu ya. Atau kalau ingin menjumlah keseluruhan dari angka 5 sampai angka 8, angka nomor 1 sampai 10 ya, kita bisa menggunakan cara seperti itu tadi, seperti ini. Nah, tapi ini akan memakan waktu lama apabila data kita itu banyak. Saya hapus saja. Kita akan menggunakan cara seperti ini, sama dengan sum, kurung buka, pointer kita arahkan ke sini, kursor kita arahkan ke sini. Seperti ini ya, kemudian kurung tutup, enter. Sebetulnya untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari volume ini, kita dapat melihatnya itu seperti ini. Kita blok, kita select, kita lihat di pojok sebelah bawah di sini. Di sini ada tulisan sum 80. Nah, kecil ini ya. Ini adalah jumlah dari nilai yang kita seleksi. Oke. Nah, secara umum memang kita menggunakan dengan metode sum. Nah, untuk lebih lengkapnya cara menjumlahkan angka itu bisa teman-teman lihat di video saya yang lainnya, yang linknya ada di kolom deskripsi. Oke, itu untuk penjumlahan. Sekarang untuk pengurangan. Nah, untuk pengurangan ini kebalikan dari penjumlahan. Seperti yang ada di kalkulator pada umumnya, untuk pengurangan kita menggunakan simbol atau tanda minus. Kita hapus dulu, contoh ya. Kita ketik sama dengan, contoh aja 20, lalu kita ketikkan
tanda min atau minus, kemudian kita cari angka untuk pengurangnya, 5 misalnya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini tidak terlalu sulit ya, karena kita sering menemuinya, bahkan menggunakan kalkulator pun caranya juga sama. Kemudian yang kedua, perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian sudah saya singgung sedikit di video yang ketiga. Nah, kita lihat di sini ya, jumlah harga ini adalah hasil perkalian dari harga satuan dengan volume. Nih, kita coba lagi. Ketikkan sama dengan, lalu cari angka yang akan kita kalikan, 15 misalnya, lalu ketik tanda bintang sebagai simbol untuk perkalian, lalu kita arahkan atau kita cari angka yang akan kita kalikan, 500.000 misalnya. Selesai, kita klik atau kita tekan enter, 7.500.000. Nah, itu cara untuk perkalian, gampang. Kemudian kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian. Nah, pembagian ini bisa kita lakukan dengan cara ketik sama dengan. Karena pembagian adalah kebalikan proses perkalian, maka yang kita klik terlebih dahulu adalah angka jumlah dari buah perkalian. Maksudnya seperti ini, kita akan mencari data ini, misalnya 45 juta, kita bagi dengan, nah, pembagian di sini menggunakan tanda garis miring. Kemudian cari angka pembagi, misalnya 15 juta, lalu enter. 3. Jadi di sini 45 juta dibagi dengan 15 juta adalah 3. Atau kebalikannya, misalnya seperti ini, 45 dibagi dengan 3, klik enter sama dengan 15 juta. Nah, seperti itu untuk proses perkalian dan pembagian. Berikutnya, yang ketiga menggunakan rumus mencari nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata itu kita bisa menggunakan rumus average. Kalau umumnya seperti ini, jadi kita jumlahkan dulu total. Nah, alurnya seperti ini. Jadi jumlah volume adalah 80. Rata-ratanya berapa? Rata-rata itu dapat diperoleh dengan cara membagikan total jumlah volume dibagi dengan jumlah data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi dengan 10. Maka nilai rata-ratanya adalah 8. Seperti itu ya. Nah, ada cara cepat kalau menggunakan Microsoft Excel, sama dengan kita menggunakan perintah yang namanya average, kurang buka. Nah, kita seleksi mulai dari angka 5 sampai dengan 8. Sudah selesai, kita tutup dengan kurung tutup, lalu kita enter. 8. Oke, gampang kan ya? Mungkin boleh dicoba lagi, sama dengan average, kurung buka. Kita cari rata-rata nilai dari jumlah harga. Kurung tutup, enter. Rata-rata harga satuan di sini adalah 4.900.000. Itu contoh seperti ini ya. Oke, gampang sekali. Kemudian berikutnya, ini saya hapus dulu. Berikutnya adalah yang nomor 4, mencari banyak jumlah data. Artinya seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah dengan rumus count. Kurung buka, lalu kita arahkan pointer di sini. Kita seleksi, kemudian kurung tutup, enter. Artinya apa? Jumlah data dari volume di sini adalah 10 data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini untuk mencari jumlah data apabila referensinya itu berupa angka. Kalau berupa huruf atau teks seperti ini ya, kita bisa menggunakan hampir sama ya, count total seperti itu ya, kurung buka, lalu kita seleksi contohnya nama barang, kita hitung jumlah datanya, lalu kurung tutup, enter. 10 sama kan ya. Nah, kita sandingkan saja, kita menghitung data dengan referensinya berupa angka, count, kurung buka, kita seleksi, kurung tutup, lalu di enter, sama kan. Kalau kita menghitung jumlah datanya berupa angka, kita bisa menggunakan perintah count. Kalau jumlah data berupa teks, kita bisa menggunakan count atau umumnya bisa disebut counta. Seperti itu ya. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, saya catat aja di sini ya. Saya catat untuk mencari jumlah data itu bisa menggunakan rumus. Kalau jumlah data berupa teks bisa menggunakan counta.
seperti ini. Saya ulangi lagi, ini menggunakan average. Nah, berikutnya nomor 5, mencari volume barang yang paling banyak atau tertinggi. Nah, di sini kita mencari nilai tertinggi dari suatu deretan angka, dari suatu data. Kita bisa menggunakan, kalau nilai tertinggi itu menggunakan rumus max. Data yang akan kita cari nilai tertingginya mana? Sebagai contoh, ini aja, volume. Kita seleksi, kurung tutup, lalu di enter. Nah, berarti nilai tertinggi dari deretan angka dari nomor 1 sampai 10 adalah angka 20. Kita coba lagi, max, kurung buka, coba. Di sini ya, seleksi aja, sampai ke bawah nggak apa-apa. Kemudian enter, 249.100.000 rupiah. Oke, saya catat lagi, ya rumusnya, max. Seperti itu ya. Saya menggunakan catatan ini, supaya teman-teman yang nonton video ini bisa paham ya, dan mudah untuk diingat. Silahkan dicatat di tempatnya masing-masing. Kemudian kurung buka dan kurung tutup seperti ini, nanti kalau teman-teman menggunakan rumus ini, di antara kurung buka dan kurung tutup ini adalah ring atau rentang data yang akan dicari nilainya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang keenam adalah mencari volume barang yang paling sedikit atau nilai terendah. Kita menggunakan rumus min, kurang lebih sama dengan max. Jadi sama dengan min, kurung buka, kita seleksi, kita cari nilai terendahnya, lalu kurung tutup, enter. 2 ini adalah nilai terendah yang ada di rentang data ini. Kita lihat ini, angka 2, berarti ini adalah nilai terendah. Kita coba lagi, min, kurung buka, misalnya harga satuan, kita cari nilai terendahnya, sudah diseleksi, lalu kurung tutup, di enter. Tanpa diberi kurung tutup pun langsung di enter boleh. Oke, langsung di enter ya. Nah, Rp300.000 adalah nilai terendah dari harga satuan yang ada. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya berikan catatan lagi untuk min, kurung buka, kurung tutup, seperti itu. Ini supaya teman-teman bisa memahami. Bagi yang baru mempelajari ini, di sini akan saya berikan titik-titik supaya nanti kalau teman-teman mencoba di tempatnya masing-masing, bahwa titik-titik ini adalah diisi rentang data yang akan dihitung nilainya. Oke, seperti itu ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya video saya kali ini, belajar Excel dari awal bagian yang keempat. Bagi yang masih baru belajar, silahkan disimak ulang video ini dan dipahami pelan-pelan. Saya yakin teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Excel itu sebetulnya mudah, tinggal kitanya aja mau atau tidak untuk mempelajarinya. Apalagi kalau setiap hari kita selalu menggunakan Excel, ya mungkin boleh jadi karena alasan kebutuhan tugas, pekerjaan, atau apapun yang mengharuskan menggunakan Excel, maka saya yakin teman-teman akan lancar untuk menggunakan Microsoft Excel. Yang penting adalah ada kemauan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik komen, like, dan share, serta jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video saya yang lainnya. Tetap di channel Salam Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.